Etik keperawatan yaitu sudut pandang pada apa yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia, mengarahkan bagaimana seseorang perawat harus bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Bersumber dari pernyataan Florence Nightingale atau ikrar profesi. Yang pertama, membantu yang sakit untuk mencapai keadaan sehat. Yang kedua, membantu yang sehat mempertahankan kesehatannya. Yang ketiga, membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensinya. Dan yang keempat, membantu seorang yang menghadapi kematian untuk hidup optimal mungkin sampai menjelang ajal. Hak pasien jiwa secara umum. Yang pertama, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah sakit dengan berkomunikasi telepon dan mendapatkan kunjungan. Yang kedua, hak untuk berpakaian. Yang ketiga, hak untuk beribadah. Yang keempat, hak untuk dipekerjakan apabila memungkinkan. Selanjutnya, hak untuk menyimpan dan membuang barang. Selanjutnya, hak untuk melaksanakan keinginannya. Dan terakhir, hak untuk memiliki hubungan kontraktual. Alasan masuk rumah sakit jiwa. Yang pertama itu berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kedua membutuhkan perawatan. Dan yang ketiga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Hierarki dalam membatasi pasien jiwa. Yang pertama ekstremitas tubuh, yang kedua batasan ruangan gerak, yang ketiga batasan dalam aktivitas sehari-hari, misal acara TV, waktu merokok, komunikasi, dan yang keempat beraktivitas yang bermakna, misal akses untuk ikut rekreasi. Selanjutnya pilihan perawatan, kontrol sumber keuangan, ekspresi verbal dan emosional. Prinsip moral dalam praktek keperawatan. Yang pertama, autonomi. Yang kedua, beneficence. Yang ketiga, non-maleficency. Yang keempat, justice. Dan yang kelima, kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. Metode dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama, menunjukkan maksud baik. Yang kedua, mengidentifikasi semua orang penting. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang relevan. 4. Mengidentifikasi prinsip etis yang penting. 5. Mengusulkan tindakan alternatif melakukan tindakan. Pengaruh hukum dalam praktek keperawatan jiwa. Yang pertama, perawat sebagai warga negara, hak-hak pasien, perawat sebagai pegawai atau perawat sebagai pemberi layanan. Masalah legal dalam praktek keperawatan dapat terjadi bila tidak tersedia tenaga keperawatan yang memadai, tidak tersedia standar praktek, dan tidak ada kontrak kerja. Liabilitas dalam keperawatan jiwa. Yang pertama, pasien bunuh diri. Yang kedua, gagal mendiagnosa. Ketiga, masalah terkait dengan ECT. Yang keempat, penyalahgunaan obat-obat psikoaktif. Yang kelima, melanggar kerahasiaan. Yang keenam, gagal merujuk pasien. Yang ketujuh, gagal untuk melaporkan penganiayaan. Dan yang kedelapan, tidak adanya informed consent. Meminimalkan liabilitas.